Setelah penantian yang cukup panjang, Motorola akhirnya kembali meramaikan pasar smartphone Indonesia. Dan kali ini mereka hadir dengan smartphone terbarunya yaitu Motorola Moto G45 5G. Apakah HP ini bisa mengembalikan kejayaan Motorola di Indonesia? Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas HP yang satu ini. Secara desain, Moto G45 5G hadir dengan desain yang cukup fresh dan stylish. Bodi belakangnya dilapisi bahan vegan leather ya, yang ngasih kesan premium. Dan hal yang paling saya suka dari penggunaan material back covernya ini adalah tentu aja nggak ninggalin noda sidik jari yang menempel. Terus buat desain modul kameranya sendiri, di sini punya bentuk persegi panjang kecil yang dibuat menyatu dengan bodinya. Di dalamnya ada 2 lingkaran berisi kamera dan 1 LED flash. Pinggiran frame bodinya juga dibuat flat ya, yang bikin nyaman pas genggam HP ini sama satu tangan. Buat pilihan warnanya juga menarik ya, warna-warna berani semua. Ada biru, hijau, dan warna magenta kayak unit yang saya punya ini. Kalau kalian lebih suka warna yang mana, tulis di kolom komentar di bawah. Masuk ke bagian layarnya, meski panel yang dipakai masih IPS LCD, tapi menurut saya kualitas layarnya udah cukup oke di kelasnya. Resolusinya juga masih HD+ atau 720x1600 pixel aja. Masih bisa cukup dimengerti lah ya, karena HP ini tentunya berfokus di HP 5G 2 jutaan. Tapi yang paling menarik, walaupun begitu, layarnya juga udah punya refresh rate tinggi di angka 120Hz. Dengan hal tersebut, jelas kemampuannya ini ngebuat pergerakan layar jadi kerasa sangat mulus. Scrolling di media sosial atau pas lagi ngegame. Sedangkan buat ukuran layarnya sendiri ada di 6,5 inci dengan rasio layar ke bodinya mencapai 84%. Desain bezel layarnya juga masih kelihatan di sini dan di bawahnya juga. Tapi overall buat aktivitas menonton ataupun hiburan lainnya masih cukup oke kok. Buat performance sendiri, chipset yang dipakai Snapdragon 6S Gen 3 yang mana peningkatan utamanya ini ada di kemampuan CPU-nya. Chipset ini diklaim punya peningkatan performa CPU hingga 10% dan GPU-nya hingga 30%. Tentunya hal ini ngejadiin lebih baik dalam urusan multitasking, loading aplikasi, ataupun gaming. Dan performanya juga makin optimal dengan RAM 8GB plus fitur RAM boost sampai dengan 8GB yang tentunya ini berdampak positif ya buat kecepatan saat akses aplikasi ataupun penggunaan secara multitasking. Sedangkan buat internal storage-nya sendiri cukup besar ada di 256GB. Kalau ngerasa kurang udah juga disediain slot microSD yang bisa ditambah sampai dengan 1TB. Dan saya cukup amazed sama performa yang ditawarin dari HP 2 jutaan ini, yang mana hasil skor benchmarknya bisa tembus di angka 466 ribuan. Buat dipakai gaming, masih aman kok. Paduan chipset dan layar yang juga ngedukung refresh rate sampai dengan 120Hz gak hanya menarik buat nampilin konten aja, tapi juga gaming. Di sini juga saya tes main game Mobile Legends dan Call of Duty Mobile yang juga masih aman. Di beberapa part grafik ramai, baik Mobile Legends ataupun Call of Duty Mobile masih sama playable-nya. Selama saya mainin game ini dengan durasi masing-masing game hampir 1 jam, nggak nemuin adanya isu lagging. Dan menariknya di HP ini juga ada fitur Moto Gesture yang bisa mempermudah pengalaman penggunanya. Nah, dengan Moto Gesture ini, kalian bisa mengakses fitur yang ada di HP ini tanpa perlu ngebuka aplikasi atau menekan beberapa tombol. Yang paling saya sering pakai buat ngebuka kamera, kalian tinggal balik aja posisi HP-nya kayak gini dan secara otomatis nanti aplikasi kameranya langsung ngebuka. Buat nyalain lampu flash kamera belakang, tinggal shake-shake aja kayak gini dan shake-shake lagi buat matiin lampu flashnya. Terus ada juga quick launch dengan cara double tap di belakang back covernya dan ini custom ya. Di sini saya coba pilih buat shortcut ke record audionya. Selain itu pilihan lainnya juga ada lift to unlock, pick up to silent, dan flip for DND. Oh ya, buat maksimalin nikmatin konten multimedia, HP ini juga udah ada dukungan stereo speaker yang cukup lantang. Dan kedua lubangnya ini ada di bagian bodi bawah dan satu lagi di atas dekat earpiece. Menariknya, speaker ini ditambah dengan dukungan Dolby Atmos yang bikin pengalaman dengerin musik jadi lebih asik. Oke, masuk ke bagian kameranya. Moto G45 5G ini punya 2 setup kamera belakang yang terdiri dari 50MP dan 2MP buat lensa makronya. Sedangkan buat kamera selfie-nya dibekali dengan resolusi 16MP. Buat videonya sendiri, baik kamera depan dan belakangnya sama-sama hanya bisa merekam di 1080 pixel 30 fps aja.
Overall menurut saya kemampuan dari kamera utamanya ini udah cukup baik buat kelas dan harganya. Apalagi saat foto di kondisi yang cukup, detailnya dapat, kayak warna dan dynamic range-nya juga luas. Ya walaupun kemampuan foto low light-nya masih bukan yang terbaik, tapi itu masih bisa sangat dimaklumi. Dan langsung aja kita lihat hasil foto dan videonya kayak yang berikut ini guys. Buat ukuran HP yang slim dan cukup ringan ini, Motorola Moto G45 5G ini bawa kapasitas baterai 5000 mAh yang bisa diandelin buat penggunaan seharian. Selain itu, HP ini juga udah mendukung fast charging 18 watt dan juga dilengkapi dengan charger 20 watt di kotak penjualannya. So guys, menurut saya Motorola Moto G45 5G ini adalah smartphone yang sangat menarik buat kamu yang lagi nyari HP 5G terjangkau dengan performa yang bisa diandalin dan punya kamera berkualitas dengan resolusi besar. Saat ini HP ini dijual dengan harga promo Ramadan dari 2,6 juta jadi 2,4 juta. Kalau menurut kalian sendiri gimana sama HP yang satu ini? Silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sekian buat video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!